Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kali ini kita ke tahap 1 chapter ketiga ya, atau bagian ketiga atau part 3 ya. Oke, kemarin kita di chapter kedua kita membahas kandang bebek ya, kandang bebek sudah ya, kandang bebek sudah, kemudian pendederan sudah ya. Nah, sekarang kita menginjak ke chapter yang ke-7 ya. Kemarin 5, 6, ini sekarang 7, yaitu untuk area penanaman hortikultura ya, di sini ya, di sini, dan juga di sini sayuran. Nah, ini pada prinsipnya sih gampang aja ya. Ini pembuatan bedengan ya. Ya, cuman sebatas itu aja. Ini pun sebenarnya kalau Anda mau bisa Anda lakukan saat pertama kali, karena ini sudah tidak mengeluarkan uang ya. Artinya ini bisa sambil Anda kerjakan dengan membuat sayur-sayuran dan menanam sayur-sayuran dan hortikultura, cabai dan lain-lain, tomat ya, di sini. Dan ini sayur-sayuran ini bisa untuk misalnya di sini Anda mau pilih kangkung dan bayam gitu ya. Nah, kangkung dan bayam itu Anda tanam di sini. Ya, memang tidak banyak ya, tapi ini akan menjadi pelajaran bagi Anda untuk belajar menanam. Karena kita ada pupuk ya, persediaan pupuk di sini. Nah, ini otomatis nanti menggunakan pupuk-pupuk organik. Dan ini prinsipnya dalam pembuatan bedengan-bedengan ini juga cukup dengan menggali atau menggemburkan tanah, kemudian dinaikkan ya, seperti ini saja ya. Kalau Anda punya traktor mini ya silahkan menggunakan traktor mini, atau cangkul saja ya, atau dicangkulkan orang lain. Nah, kemudian ditutup dengan wheat mat ya, wheat mat ya. Nanti kalau ingin belajar dengan sistem pertanian jadam ya silahkan. Kalau saya lihat tuh pertanian jadam tuh dia tanpa naungan ya, tanpa naungan. Nah, nanti di channel ini juga akan kita upload ilmu-ilmu jadam ya, ilmu-ilmu pertanian jadam. Nah, dia ya intinya pertanian yang murah gitu. Jadi tanpa naungan atau greenhouse atau tanpa plastik UV ya, dia langsung ke alam. Nah, jadi ini yang kita adopt juga. Jadi nanti kita belajar pertanian jadam sehingga pertanian kita menjadi pertanian yang murah ya, cara menanamnya itu murah gitu. Nah, nanti akan kita detailkan di bagiannya nanti. Nah, itu kira-kira ya chapter ke sekarang ini ya, yang chapter ketiga ini ya, cukup hortikultura dan sayuran. Nah, nanti akan lebih detail lagi. Nah, kita sudah tahap 1 sudah kita selesaikan. Nah, nanti baru kita lihat hitungan-hitungannya harusnya seperti apa. Nah, kemudian tahapan berikutnya akan kita detail ya, detail misalnya azolla ini nanti gimana, terus bebek ini gimana, terus deder ini gimana, terus pemijahan itu gimana, sama hortikultura ini seperti apa. Nah, kita akan secara detailnya seperti itu. Nah, mungkin mengingatkan lagi ya, untuk bebek ini Anda juga tidak usah langsung ya, tidak usah langsung harus 500 enggak. Nah, Anda bisa misalnya membuat kandang ini cukup ya satu dulu ya, satu
misalnya seperti ini ya, satu. Tapi intinya ini harus sama ya, atau ini nanti akan dibentuk seperti ini. Misalnya Anda mau separuh dulu ya, sampai di sini dulu gitu ya, baru nanti ke sana. Tapi alangkah bagusnya ininya itu sudah terbentuk dulu gitu. Nah, satu dulu misalnya diisi dengan 100 bebek gitu ya, 100 bebek. Kemudian nanti bangun lagi satu ya, bangun lagi satu, bangun lagi satu seperti ini ya. Nanti diisi lagi 100 gitu ya, diisi lagi 100. Nah, selalu seperti itu, bertahap ya, jangan pernah buru-buru langsung banyak gitu ya. Itu akan membuat kita belum pintar dan menjadi takutnya akan Anda belum bisa menghandle ya, belum bisa menghandle, sehingga nantinya akan gagal ya. Ya, kecuali Anda sudah punya pengalaman, tinggal menerapkan saja, silahkan ya. Nah, nanti kalau sudah 100, kemudian 200, kemudian tambah lagi satu lagi. Nah, ini sudah optimal ya. Artinya optimal itu sesuai dengan programnya ya. Anda tinggal bikin lagi satu. Nah, kira-kira seperti itu tahapannya. Jadi tahapan talbisa ini tidak harus memaksakan ya harus gitu, cuman nanti hitung-hitungannya akan lain gitu ya. Setelah ini satu cukup, ini 100 dulu, kemudian Anda ingin membuat ya, ini saya bikin dedernya satu aja. Nah, kalau dedernya satu, jangan ditinggalkan filternya. Filternya harus dibuat ya. Filternya harus dibuat. Filter tuh nggak boleh ketinggalan, karena filter ini adalah sistem dari pemeliharaannya ini sendiri, yaitu menggunakan sistem RAS ya, Recirculation Air System ya. Jadi dia airnya nggak kebuang ya. Ini juga bagus untuk daerah-daerah yang kekurangan air atau airnya sedikit ya. Kira-kira seperti ini. Nah, jadi kalau mau setelah itu satu, karena ingin nyoba ikannya, jadi ikannya bikin kolam 1, 2 ini aja dulu, baru nanti ini dan ini ya. Kemudian baru pijah sambil belajar. Atau kalau Anda memang tertarik dengan pijah duluan, ya silahkan buat kolam ini dan ini, 2 ini ya, 1, 2, 3 ini, tapi filter sekali lagi jangan ditinggal. Nah, kira-kira seperti itu. Ini bisa dimodifikasi sesuai dengan keinginan Anda. Nah, kalau azolla ini harus langsung ya, harus langsung seluas ini. Jangan jangan satu dulu, karena ini Anda bisa bikin kolam dari plastik ya, kolam plastik ya, baru kemudian nanti di-upgrade. Nah, kira-kira seperti itu ya. Jadi ingat, semua tahapan ini bisa Anda cicil, sehingga kecepatan Anda berhasil pun yang menentukan adalah Anda. Anda mau bikin langsung 3, berarti kalau berhasil, alhamdulillah langsung. Nah, begitu berhasil, nanti di tahapan berikutnya, di chapter kedua ya, atau tahapan 2. Nah, sekarang kita di tahapan 1, kita nanti akan bahas dulu setelah ini azolla ya. Azolla akan kita bahas, karena ini tahapan yang pertama ya. Azolla akan kita bahas, bagaimana kita harus membuat kolam azolla, kemudian perawatan, kemudian berapa panennya, kemudian kita hitung luasnya berapa panennya, sehingga kita bisa memelihara ternak dengan asumsi azolla yang kita punya ya, sehingga tidak tekor ya, peternakan kita tidak tekor pakannya ya. Nah, demikian ya
untuk kali ini ya, penjelasannya sudah selesai tahap 1, sehingga nanti akan kita terangkan di mana uangnya ya, seperti kata Yusuf Mansur, mana uangnya, mana uangnya, mana uangnya, seperti itu ya. Kita hitung apakah hitungan kita bisa mencapai 5 juta per bulan dengan kondisi seperti ini ya, dengan memaksimalkan potensi yang ada ya, potensi seperti ini. Namun bila Anda mengurangi item-item ini ya, kemungkinan pencapaiannya tidak sebesar yang kita harapkan gitu ya, tidak bisa 5 juta per bulan, kira-kira seperti itu. Ini sudah tahap pertama sudah kita selesaikan. Kita akan detailkan dulu nih tahapan yang pertama supaya lebih jelas. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share, karena itu semua gratis. Dan Anda akan mendapatkan informasi-informasi yang berguna setelah Anda subscribe.